Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai Bapak Furkanuddin Masulili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai Pak Saripudin Cacok, kalau saya seringnya panggil Om Arif ya. Yang terhormat Ketua 1 Ibu Wardani, Ketua 2 Pak Ibu Tugumi, anggota DPRD yang sempat hadir ada Ibu Lisa, kemudian ada Ibu Eni Martin, Dapil 3, dan Pak Made ya. Hari ini kurang anggota DPR yang hadir ya. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah ya, sekaligus Ketua Bapeda dan seluruh timnya selaku panitia pelaksana kegiatan Musrembang hari ini, para pimpinan OPD yang sempat hadir, para asisten staf ahli, staf khusus yang sempat hadir, para kabak, Pak Camat 6 kecamatan mulai dari Camat Balantak Utara, Camat Balantak, Balantak Selatan, kemudian Manto, kemudian Lamala, dan tuan rumah Masama dan seluruh jajarannya, para Pangkopimcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang sempat hadir, kemudian Bapak Ibu Kepala Desa di 6 kecamatan yang sempat hadir, para Ketua BPD, para Kapus, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin peserta Musrembang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini walaupun dalam suasana bulan Ramadan tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama hadir di tempat ini melaksanakan Musrembang. Hanya saja Musrembang pada tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mungkin 2 kecamatan atau 3 kecamatan jadi 1. Tapi hari ini kita lakukan per dapil. Ya, kemarin dapil 2, hari ini dapil 3. Insya Allah besok dapil 4 dan akan kita tutup di dapil 1. Ya, begitulah yang kita lakukan. Karena memang Kabupaten Banggai agak sedikit berlarut-larut, maka kita agak sedikit menghemat waktu karena waktunya semakin mepet dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh dan sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir bersama-sama kita. Tadi para camat sudah menyampaikan usulan-usulannya, dan ini akan dirampungkan. Begitu juga dengan Pak Ketua tadi sudah menyampaikan arah pokok-pokok pikiran anggota DPRD, inilah yang akan dirampungkan. Selanjutnya untuk menyampaikan arahan dan sambutan pemerintah daerah akan disampaikan oleh Wakil Bupati Banggai, karena kemarin di dapil 2 itu saya, sekarang gantian harus beliau ya, nanti besok baru saya lagi ya, supaya saling berganti, saling mengisi. Karena orang bilang lain padang lain belalang, lain lubuk ikannya lain ikannya ya. Mungkin kemarin saya sampaikan lain, mungkin hari ini Pak Wabu, tapi yang jelas tidak keluar dari arah kebijakan pemerintah daerah. Demikian, mohon maaf. Dan terakhir, bagi umat muslim, umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga puasa Ramadan sebulan penuh dapat kita laksanakan, dan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi 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 Om.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Banggai Bapak Haji Amiruddin, yang tentunya kita sudah kenal semua. Beliau saat ini masih tetap ganteng. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, wakil-wakil ketua, ini hadir lengkap wakil ketua 1 Ibu Wardani Murad, wakil ketua 2 Pak Bumi, dan tentunya disertai yang saya hormati para anggota yang sempat hadir, Bapak Made, kemudian dari Golkar Bu Indri dan Ibu Lisa, dan Ibu Eni, Ibu Eni, saya selalu lupa lagi padahal kemarin makan di rumahnya Ibu Eni. Yang saya hormati para kepala OPD yang sempat hadir, para camat yang saya lihat masih muda-muda, tapi ada yang loyo saya lihat ini. Yang saya hormati unsur Prokopimcam yang sempat hadir, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan seluruh peserta Musrenbang yang sama-sama kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berhimpun bersama dalam rangka melaksanakan salah satu acara, salah satu kegiatan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Musrenbang tingkat kecamatan, yang untuk Dapil 3 ini dilaksanakan di Kecamatan Masamatu. Kalau beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin kita sering melaksanakan di setiap kecamatan, tapi karena ini bertepatan bulan suci Ramadan, sehingga untuk mempercepat waktu kita harus melaksanakan secara bersama-sama di setiap dapil. Namun tidak mengurangi makna daripada kegiatan dan tujuan dari kegiatan Musrenbang kita ini. Sebagaimana telah diuraikan atau telah disampaikan oleh Pak Bupati dan beberapa pembicara, bahwa Musrenbang ini adalah merupakan momen yang sangat strategis, di mana kita akan membicarakan dan merumuskan rencana untuk pembangunan 1 tahun ke depan, dalam rangka tentu mewujudkan visi misi yang telah kita tuangkan di dalam RPJMD kita. Sebagaimana kita ketahui, RPJMD tahun 2021-2026 itu tentu merupakan salah satu perwujudan daripada misi visi Bupati tahun 2021-2026. Nah, oleh karenanya kegiatan-kegiatan pembangunan agar lebih terarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang perencanaan tentu harus kita lakukan yang namanya perencanaan, baik dari bawah maupun dari atas. Kalau dulu biasa kita kenal dengan istilah bottom up dengan top down. Nah, oleh karenanya ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada ruang bagi setiap pemerintahan
setiap pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dimanapun di daerah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini yang tidak melalui tahapan-tahapan perencanaan. Jadi kalau kita sekarang ini masyarakat, utamanya para pegawai, apalagi pemerintah, ya, dalam hal ini bupati, wakil bupati, dan teman-teman dari anggota legislatif, kalau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka menciptakan suatu metode yang namanya perencanaan untuk mewujudkan cita-cita yang sangat mulia, yaitu mensejahterakan masyarakat, tentunya itu harus kita pertanyakan. Jadi Pak Camat kalau tidak tahu, masyarakat menanyakan apa yang dilakukan setiap tahun, apa yang sudah masuk di dalam APBD kita, yang kita kerjakan, itu sudah keterlaluan. Padahal perencanaan itu sudah digagas mulai dari bawah, ya. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan itu tentu agar masyarakat mendapatkan betul-betul apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak ada alasan, oh ini bukan usulan kita, karena memang semua harus melalui perencanaan. Kenapa itu dilaksanakan? Karena uang kita sangat terbatas, kebutuhan masyarakat itu sangat banyak, apalagi keinginan. Kebutuhan saja banyak, apalagi keinginan. Harus membedakan mana itu kebutuhan, mana keinginan. Yang menjadi prioritas diangkat di dalam proses perencanaan untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka menyusun APBD kita tahun 2006 ke depan. Betul-betul mari kita mengangkat hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan-keinginan kita. Alhamdulillah, sudah beberapa tahun kita jalani ini. Hasil dari perencanaan yang kita lakukan telah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Banggai. Hal ini saya kira tidak boleh kita pungkiri betapa banyak, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, yang saat ini telah dinikmati. Sebagai contoh, BPJS, pelayanan kesehatan yang gratis. Semua masyarakat saya kira di Kabupaten Banggai telah menikmati. Begitu juga pembangunan di bidang pendidikan. Kita lihat 1000 ruang kelas lebih, dan baru itu juga telah dilakukan perbaikan dan pembenahan. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan juga telah banyak, apalagi infrastruktur jalan, jembatan, dan tentu yang terkait dengan peralatan-peralatan baik di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan, termasuk bantuan kepada para nelayan. Inilah yang menjadi sasaran-sasaran dalam rangka tentu mendorong kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Dan salah satu hal yang sangat tentunya dirasakan beberapa tahun yang lalu, tahun 2022, tahun 2023, pada saat yang sama Musrenbang untuk 2024 yang menghasilkan APBD 2024, tentu kita masih ingat bersama
Pak Bupati di setiap kecamatan berdiri menyampaikan gagasan untuk memberikan kontribusi, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di setiap kecamatan melalui kebijakan bupati, memberikan sebahagian kewenangan yang disertai dengan anggaran 5 miliar per kecamatan. Itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang itu tidak dirasakan oleh masyarakat, tentu kita ini semua berdosa. Kenapa? Karena itu lahir dari sebuah proses panjang dan kita rumuskan bersama juga. Sama-sama kita duduk di forum-forum seperti ini. Bahkan ini akan kita nanti kembali kita telitikan dalam forum SKPD yang insya Allah akan dilaksanakan juga dalam tahun ini, karena ini untuk menghasilkan RKPD tahun 2026. Jadi oleh karenanya saat ini tidak ada lagi ruang bagi kita untuk coba-coba melahirkan sebuah rencana-rencana yang tiba masa, tiba akal. Tadi sudah disampaikan baik Pak Bupati, Ketua DPR, Ketua Bapeda, bahwa seperti contoh pokir tidak boleh lagi kalau cuma dibisik, harus jelas proposalnya supaya ditahu mana lokasinya, apa yang harus dikerjakan, apakah dia sudah berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat atau masih ada yang lebih prioritas. Karena kadang-kadang kita merencanakan sesuatu, dampak bagi masyarakat itu dia tidak rasakan. Misalnya contoh pantai, ada pantai yang belum memberikan dampak negatif kepada masyarakat, itu yang kita tangani duluan. Padahal ada ya permasalahan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak ditangani. Nah, ini harus betul-betul kita lakukan secara seksama. Selanjutnya, tahun anggaran 2026 bahkan mulai tahun 2025 ini kita sama-sama telah melihat di berita-berita baik nasional maupun lokal, bahkan di YouTube di mana Pak Presiden telah menginstruksikan untuk tahun 2025 kita harus melakukan penghematan, dan ini pasti akan juga berdampak pada program kegiatan kita di tahun 2026. Kita harus melakukan penghematan di beberapa bidang kegiatan, misalnya di perjalanan dinas. Jadi tolong kita harus membatasi perjalanan dinas, rapat-rapat kalau perlu. Tidak perlu kita melakukan rapat-rapat di hotel-hotel mewah. Begitu juga kita harus melakukan penghematan, khususnya yang berkaitan dengan ATK. Ini biasa banyak kita orang makan kertas ya. Ini himbauan Pak Presiden harus betul-betul kita perhatikan dan kita wujudkan pada tahun anggaran 2026 nanti ke depan. Bahkan tahun 2025 ini tadi ada berita yang disampaikan Pak Sekda bahwa kita untuk pembangunan prasarana fisik yang bersumber dari DAU itu kita berdampak ya
anggaran mungkin kita menghemat, kita harus mencarikan dana kurang lebih 25 miliar untuk tahun 2025 ini. Nah, oleh karenanya untuk tahun 2026 tentu itu akan menjadi dasar kita agar betul-betul anggaran kita di tahun 2026 nanti bisa betul-betul menyasar program-program yang prioritas tinggi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi mudah-mudahan forum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan nanti di tahun 2026 yang tentunya betul-betul bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat dan bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Banggai. Inilah tambahan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang melaksanakan, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.